Baik, selamat sore, shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Rivers of Living Water atau aliran-aliran air hidup, saudara. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-7. Injil Yohanes pasal 7, mari kita baca bersama-sama ya. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan ya. Aliran-aliran air hidup dalam bahasa Inggris ada rivers of living water. Itulah judul dari firman Tuhan hari ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menarik ada kalimat pembuka di ayat 37, hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Nah, ini konteksnya ya, saya harus jelaskan latar belakang atau konteksnya. Apa yang dimaksud hari terakhir dan puncak perayaan apa yang dihadiri oleh Tuhan Yesus pada waktu itu. Saudara, jadi konteks dari perkataan Tuhan Yesus ini terjadi pada saat Tuhan Yesus sedang menghadiri Hari Raya Pondok Daun. Bahasa Inggrisnya the Feast of Tabernacle, bahasa Ibraninya Sukkot ya, Sukkot. Pondok itu sukah ya, Sukkot, Hari Raya Pondok Daun. Nah, saudara, kalau saudara baca kitab Ulangan pasal 16 ayat 16, maka di situ dijelaskan bahwa orang Yahudi itu punya 3 hari raya besar yang wajib mereka rayakan setahun 3 kali. Ya, jadi mereka harus ke Bait Allah di Yerusalem setahun 3 kali dan ada 3 hari raya besar. Yang pertama adalah hari raya roti tidak beragi atau Paskah. Yang kedua adalah hari raya 7 minggu atau Pentakosta. Dan yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun di mana Yesus hadir pada waktu itu, saudara. Nah, kalau kita lihat kitab Imamat pasal 23 ayat 39 sampai 44, ya, di situ dijelaskan bahwa hari raya Pondok Daun atau Sukkot itu berlangsung selama 7 hari, saudara. Biasanya di bulan September Oktober. Ya, berlangsung selama 7 hari, dimulai dari hari Sabat, hari perhentian, sampai berakhir di hari Sabat berikutnya, saudara. Nah, selama 7 hari tersebut, semua orang Yahudi itu harus tinggal di pondok daun. Ya, jadi atapnya itu dari daun-daunan, saudara, yang terbuat dari pelepah pohon korma, ranting dari pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa. Saudara bisa cek di Google, ketik aja pondok daun image gitu ya, nanti keluar itu pondok sederhana, kemudian ada dedaunan di atasnya begitu, saudara. Nah, untuk apa sih ya? Untuk apa Tuhan menyuruh orang-orang Yahudi ini merayakan Pondok Daun, saudara ya? Jawabannya ada di ayat 42-43. Saya bacakan ya, Imamat 23 ayat 42-43. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel harus tinggal di dalam pondok daun. Ayat 43, yuk kita baca bersama, 2, 3. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, jadi saudara, untuk apa orang-orang Yahudi ini merayakan hari Pondok Daun, saudara? Untuk mengingatkan mereka. Katakan mengingatkan. Mengingatkan mereka dari generasi ke generasi harus terus dirayakan, bahkan sampai hari ini mereka masih tetap merayakannya, saudara ya. Untuk mengingatkan mereka bahwa nenek moyang mereka itu pernah 40 tahun
mengembara di padang gurun. Setelah keluar dari Mesir, mereka itu 40 tahun hidup sangat sederhana di padang gurun, gak punya rumah, gak punya tempat tinggal. Mereka tinggal di pondok-pondok daun. Mereka juga gak bisa bercocok tanam, gak bisa bertani, gak bisa beternak. Saudara, hidup susah selama 40 tahun. Nah, orang-orang Yahudi itu terus diminta untuk mengingat momen itu supaya mereka tidak lupa diri, ya, supaya mereka selalu ingat akan anugerah Tuhan yang membawa mereka bisa ada sampai hari ini. Nah, ini sebuah prinsip yang penting, saudara ya. Ini sebuah prinsip yang penting. Kita memang gak merayakan pondok daun, kita orang Kristen. Orang Kristen itu gak lagi merayakan hari raya agama Yahudi, saudara ya. Karena semua sudah digenapi di dalam Kristus. Tapi menurut saya tetap ini sebuah prinsip yang penting untuk kita belajar dari hari raya pondok daun ini. Untuk apa kita belajar? Untuk mengingat, ya saudara ya, bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, amin. Ya, bahwa hidup ini adalah kemurahan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada. Jadi saudara bisa ada sampai hari ini, itu karena ada anugerah dari Tuhan, amin. Ya, saudara harus mengingat kasih itu, kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Itulah prinsip yang bisa kita pelajari, saudara ya, dari hari raya pondok daun ini. Nah, saudara, sebagai orang Yahudi yang taat, maka Tuhan Yesus Kristus pun merayakan hari raya pondok daun ini selama 7 hari. Jadi Tuhan Yesus ngikut dari hari pertama sampai hari terakhir, ya, yang tadi kita baca, saudara ya. Sampai hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan pondok daun. Ya, sudah ngerti sekarang latar belakangnya. Jadi di momen itulah Tuhan Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Let anyone who is thirsty come to me and drink. Ada 3 kata penting. Thirst, come, and drink. Katakan thirst, come, and drink. 2, 3. Thirst, come, and drink. Ya, haus, datang, dan minum. Nah, saudara, menarik ya ketika saya coba cari info. Momen ini menurut saya momen yang keren sekali. Kenapa saya bilang keren? Karena gini, ternyata di hari terakhir pada perayaan pondok daun itu ada salah satu ritual yang dilakukan oleh para imam, yaitu ritual pencurahan air. Jadi saya lihat Yesus nih keren banget tahu momen. Jadi di hari terakhir pada puncak perayaan pondok daun itu para imam akan ngambil air di kolam Siloam, saudara. Ini ritual mereka ya. Jadi mereka akan ambil air di kolam Siloam dan biasanya akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Jadi akan banyak gitu ya, berkerumun. Saudara bisa bayangin imam-imam diikuti, harus berimajinasi saudara biar seru. Diikuti oleh orang-orang Yahudi, kemudian mereka ngambil air dari kolam Siloam, mereka bawa ke Bait Allah di Yerusalem. Dan di halaman Bait Allah itu ada mezbah bakaran, saudara. Nah, imam-imam itu akan siram air yang mereka ambil dari kolam Siloam itu, mereka siram di mezbah pembakaran. Dan itu dilakukan sebanyak 6 kali. Jadi setelah disiram, balik lagi ke kolam Siloam, ambil lagi airnya, siram lagi, balik lagi, terus sampai ke 6 kali. Nah, pada yang puncaknya ketika air itu disiram di mezbah, Yesus ngomong, barang siapa haus, baiklah ya datang kepadaku dan minum. Keren banget Tuhan Yesus. Momennya itu cocok. Pas air lagi disiram, Yesus ngomong ya, berseru lagi ya, berteriak gitu, berdiri dan berteriak. Itu pasti semua sorot mata ya memandang kepada perkataan Yesus ini, saudara ya. Itu luar biasa Tuhan kita. Dia tahu momen. Nah, saudara, saya percaya ada sebuah hal yang penting ya, yang Tuhan Yesus ingin sampaikan pada orang-orang Yahudi pada waktu itu yang sedang berkumpul di Bait Allah untuk merayakan pondok daun. Saudara, saya percaya bahwa kehausan yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan kehausan secara jasmani. Saya ulangi, saya percaya bahwa kehausan yang dimaksud oleh Yesus di sini bukan kehausan secara jasmani. Karena kalau secara jasmani
gampang tinggal pergi aja ke kolam Siloam minum selesai. Ya, tapi ini pasti ada makna yang jauh lebih dalam dari sekedar kehausan secara jasmani, yaitu Yesus sedang bicara mengenai spiritual thirst, kehausan secara rohani. Karena Tuhan Yesus tahu semua orang Yahudi yang waktu itu sedang berkumpul di bait Allah, termasuk imam-imamnya, itu mengalami kehausan secara rohani. Dan agama Yahudi, ritual-ritual keagamaan, tradisi yang mereka lakukan tidak bisa memuaskan rasa haus di dalam jiwa mereka. Karena hanya Yesus Kristus yang bisa memuaskan rasa haus dalam jiwa manusia. Katakan amin. Sama seperti tubuh manusia punya rasa haus, demikian juga dengan jiwa manusia. Jiwa manusia itu juga punya rasa haus dan merindukan untuk dipuaskan. Dan sebenarnya hanya Tuhan yang bisa memuaskan rasa haus di jiwa manusia secara penuh. Saya ulangi, hanya Tuhan yang bisa memuaskan rasa haus di jiwa manusia secara penuh dan sempurna. Karena manusia diciptakan dari Dia, oleh Dia, bagi Dia. Saudara, Tuhanlah sebenarnya sumber kepuasan hidup manusia yang sejati. Tapi masalahnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, dosa itu membuat manusia menjauh dari Tuhan. Dosa membuat manusia enggak mau Tuhan sebagai sumber kepuasan hidup mereka. Ya, jadi dosa itu membuat manusia mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan. Saya ulangi, dosa membuat manusia mencari sesuatu yang lain di luar Tuhan. Sesuatu yang lain di luar Tuhan untuk memuaskan rasa haus di jiwa mereka. Ada yang mencari kepuasan di dalam harta, kekayaan, ya, sampai ada istilah cinta uang. Nah, itu kenapa ada istilah cinta uang? Karena mereka terus kejar untuk memuaskan rasa haus di jiwa mereka. Dan realitanya, sudah boleh tanya sama orang-orang kaya, sekaya apapun, mereka gak pernah puas. Tidak sedikit orang-orang yang sudah banyak hartanya memilih untuk bunuh diri, suicide, mengalami gangguan-gangguan mental, hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, hidup dalam mental disorder, padahal uangnya banyak. Kita tahu itu sebuah realita yang ada, yang nyata sampai hari ini. Duit, uang tidak bisa memuaskan rasa haus dalam jiwa manusia. Terus manusia merasa kurang lagi, lama-lama gila, saudara ya. Karena memang uang, harta tidak Tuhan desain untuk memuaskan rasa haus dalam jiwa manusia. Uang itu sarana, bukan tujuan. Uang itu sarana untuk kita hidup. Halo? Tapi hidup untuk Tuhan. Amin. Sekali lagi, uang, harta, kekayaan itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Jangan dibalik, kalau sudah jadikan uang sebagai tujuan, saudara akan terjebak dengan rasa haus yang tidak pernah habis sampai ke liang kubur, gak akan pernah puas, saudara. Demikian juga dengan macam-macam ya, ada yang cari kepuasan dalam kemewahan hidup, gaya hidup mewah, semua harus branded. Ada juga yang begitu, ada yang mencari kepuasan di dalam karir, pekerjaan, workaholic, gila kerja ya saudara ya. Ada yang mencari kepuasan dalam popularitas, harus terkenal. Wah, ngeliat terus subscribernya berapa, viewersnya berapa, followersnya berapa, terus addicted dengan begituan saudara ya, sampai beli followers apa segala macam. Karena dia merasa kepuasannya di situ, popularitas ya. Ada yang mencari kepuasan dalam kecantikan, wah terus dioperasi wajahnya ya, gak ada puasnya saudara. Sampai udah kayak monster terus diubah terus, kulitnya diubah terus, padahal udah cantik. Tetap aja gak merasa, udah cantik, udah ramping saudara, ampun. Ya, tapi tetap terus, diet terus, ya wah olahraga terus.
Wow, diubek-ubek itu muka, diganti pipinya apalah segala macam ya, sampai akhirnya mengerikan dan gak ada puasnya, saudara. Gak ada puasnya. Saya pernah dengar dari salah satu dokter ya yang bilang kalau nggak hati-hati ya itu plastic surgery bisa kayak drugs addicted. Orang bisa kecanduan plastic surgery, saudara. Karena manusia itu memang gak ada puasnya. Mereka coba cari kepuasan dalam kecantikan, penampilan, seksualitas ya. Money, power, sexuality. Kalau orang Jawa bilang harta, tahta, wanita. Itu dari, enggak cuma wanita lah ya, pria juga. Jadi penyimpangan-penyimpangan seksual dan lain sebagainya itu sebenarnya apa sih? Apa sih? Ya karena manusia itu haus. Mereka haus gitu loh. Mereka butuh pengakuan orang. Mereka butuh pengakuan orang. Nah memang ini begini ya. Kita nggak selalu berada di posisi yang ideal sih ya memang. Jadi memang ada anak-anak yang gak diperhatiin sama orang tuanya. Ya itu juga memang ada saudara ya, kita harus akui. Nah kalau orang tua gak menerima, mencintai, mengasihi, menghargai, mengakui anak kosong. Dia akan coba cari di tempat lain. Karena di keluarganya dia gak mendapatkan cinta kasih. Dia gak mendapatkan penghargaan dan pengakuan. Orang tuanya gak pernah memuji dia. Yang ada nuntut terus ya. Akibatnya dia haus kan. Rasa haus itu kan kebutuhan manusia. Akhirnya dia carilah, makanya ada istilah caper. Oh ya saudara ya, kalau ada orang caper banget gitu ya, cari perhatian. Bikin ulah, bikin kenakalan inilah, pokoknya intinya tuh sebenarnya satu. Dia tuh lagi mencari perhatian dari orang. Karena di keluarganya dia gak terima itu. Jadi dia cari perhatian dengan teman-temannya lah, dengan tindakan-tindakan yang aneh-aneh. Bahkan kalau udah dewasa ngeri saudara, mereka bisa menggunakan uang, mereka bisa menggunakan seks, mereka bisa menggunakan apa saja untuk menarik perhatian orang kepada dirinya. Karena sebenarnya dia haus. Haus saudara ya, haus. Manusia berdosa itu haus. Dan tidak ada yang bisa memuaskan rasa haus di jiwa manusia. Enggak ada yang sanggup. Enggak ada yang sanggup. Kecantikan, popularitas, penampilan, pengakuan orang, pujian orang, approval orang, harta kekayaan, enggak sanggup memuaskan rasa haus di jiwa kita. Ya. Kalau uang bisa ngomong, emang bulan doang yang bisa ngomong ya. Kalau uang bisa ngomong, uang akan ngomong, jangan sama gue gak bisa. Tapi karena uang gak bisa ngomong ya, yuk kita terus kejar terus, padahal uang bilang, jangan kejar aku. Aku gak didesain untuk memuaskan kamu gitu ya. Ini cuman imajinasi aja sih. Boleh juga lah kali-kali dibuat ini ya visualnya, lucu kali ya saudara. Kalau uang bisa ngomong, karena sebenarnya memang gak ada yang bisa memuaskan selain Tuhan. Karena manusia diciptakan, didesain untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan hanya Tuhanlah sumber kepuasan hidup yang sejati. Amin. Ada lagu lama, tahu gak ya? Ada lagu, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir. Kaunya huruf besar saudara ya, dalam hatiku kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Ya saudara, Tuhanlah yang perhatiin kita. Kalau keluarga saudara gak perhatiin saudara, gak pernah mengakui saudara, mungkin gak sayang sama saudara, Tuhan lebih sayang sama saudara, amin. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, saudara. Dan di ayat 38 Yesus jelasin, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Nah ini menarik. Kitab suci mana yang Yesus kutip? Ternyata Yesus mengutip kitab Yehezkiel pasal 47 saudara ya. Jadi kitab suci yang dimaksud oleh Yesus itu kalau sudah punya Alkitab bahasa Indonesia yang buku itu dikasih tahu Yehezkiel 47. Tapi kita Alkitabnya semua bukan buku ya, jadi nggak ada. Kalau Alkitab buku itu dikasih tahu Yehezkiel 47 saudara ya. Jadi Yesus itu sedang mengutip Yehezkiel pasal 47.
yang menjelaskan yang tadi dinyanyiin sama Thalia itu, mengalir di bait suci ya. Wah luar biasa loh worship leader hari ini ya, nyanyi lagu yang pas sama firman Tuhan yang saya mau sampaikan. Padahal saya nggak janjian sama dia ya, tapi dia cari lagu pas banget tentang aliran mengalir dari bait suci ya. Karena memang Yehezkiel pasal 47 ya, saya ajak kita baca ya, 2-3. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Jadi saya jelasin aja latar belakangnya. Jadi Yehezkiel 47 ini adalah sebuah vision, sebuah penglihatan, pengharapan yang Tuhan kasih ke Nabi Yehezkiel. Bahwa pada waktunya Tuhan akan keluar aliran-aliran air kehidupan dari bangunan bait suci, bangunan fisik, bangunan bait Allah atau bangunan bait suci. Nah saudara gini, saya coba cari tahu peta perjanjian lama saudara. Jadi kalau baca Alkitab itu harus banyak cari-cari saudara ya. Sekarang udah banyak informasi bisa sudah dapetin dari ensiklopedia, dari banyak di Google aja saudara, ensiklopedia dan segala macam nanti ketahuan. Dan saya ketika lihat peta perjanjian lama, itu posisi bangunan bait Allah saudara, itu kan adanya di kota Yerusalem dan itu posisinya ada di sebelah barat Laut Mati. Ada yang udah pernah ke Israel belum? Kalau saudara pernah ke Israel, saya pernah ke Israel dan saya pernah ada di Laut Mati itu, di Laut Asin itu saudara, saya menggenang saudara ya. Dan itu kalau kena cipratannya mata langsung perih sekali. Karena kenapa? Kandungan garamnya itu sangat tinggi sehingga nggak ada kehidupan di sana. Nggak ada ikan, mati semua ikan di situ saudara. Nggak ada makhluk hidup, nggak ada kehidupan yang ada di sana saudara. Jadi waktu itu kita ke sana keren-kerenan aja tapi sebenarnya aduh ya karena ngeri banget, kena sedikit aja langsung perih sekali, ya asin banget saudara. Jadi saya cuma sebentar, cuma ambil foto udah ya ngeri. Makanya disebut Laut Mati atau Laut Asin ya, itu ada di Israel, saudara, Yerusalem. Nah saudara, kemudian posisi bait Allah itu selain dekat sama Laut Mati, Laut Asin, itu di sebelah timurnya itu ada padang gurun saudara. Jadi posisi bait Allah itu benar-benar apa ya, jadi bangunan bait Allah itu di sekitarnya itu adalah Laut Mati dan padang gurun, padang pasir saudara. Jadi sebuah gambaran, saya percaya ini sebuah metafora ya, ini metafora. Jadi Laut Mati dan padang gurun ini bicara metafora lambang dari kekeringan dan kematian. Makanya Nabi Yehezkiel dapat visi. Di tengah suasana yang kering dan mati, dari bait Allah, ini keren nih, akan mengalir aliran-aliran sungai yang membawa kepada kehidupan. Wow. Dan Tuhan Yesus mengutip visi yang Tuhan taruh kepada Nabi Yehezkiel ini. Tapi waktu itu Tuhan Yesus mengatakan bahwa visi dari Nabi Yehezkiel ini enggak terjadi pada bangunan fisik bait Allah di mana Yesus waktu itu ada di situ. Waktu itu bangunan bait Allah masih ada ya, sekarang enggak ada, udah dihancurin. Tapi waktu Yesus ngomong itu bait Allah ada saudara. Dan lagi perayaan Pondok Daun. Dan Yesus bilang bahwa aliran sungai kehidupan itu akan mengalir tapi bukan dari bangunan fisik bait Allah. Tapi dari setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah ini saudara ayatnya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel pasal 47. Kalau saya boleh bantu saudara ya. Maka dari dalam hatinya apa? Akan mengalir rivers of living water. Jadi pada saat saudara percaya kepada Yesus, hatimu percaya, mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara itu artinya datang kepada Yesus dan minum air kehidupan itu. Maka dari dalam hati kita mengalir apa saudara? Rivers of living water. Berapa banyak dari saudara adalah orang-orang yang percaya Yesus
adalah Tuhan dan Juru Selamat. Boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi? Taruh tangan kanan saudara di dalam hatiku, katakan di dalam hatiku ada aliran-aliran air hidup. Amin. Bilang sama kanan kiri, di dalam hatimu ada rivers of living water. Amin. Bukan kekeringan, bukan kematian, tapi kehidupan. Dan itu ada di dalam hati saudara dan saya. Katakan amin. Dan apa yang dimaksud oleh rivers of living water atau aliran-aliran air hidup ini dijelasin sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu jelasin ya supaya kita nggak salah tafsir. Dikasih tahu sama Tuhan Yesus maksudnya adalah yang tadi dinyanyiin sama worship leader, Roh Kudus hadir di sini mengalir di bait suci. Ya itu dia. Jadi yang Yesus maksud dengan rivers of living water atau aliran air hidup itu adalah roh. Ayat 39. Yang dimaksudkan Yesus ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Yesus sedang menjanjikan kepada murid-muridnya, orang-orang percaya itu kan murid-murid Yesus ya, kepada murid-muridnya sebuah pengalaman dengan Roh Kudus. Katakan pengalaman dengan Roh Kudus. Pengalaman dengan Roh Kudus. Nah pada saat itu pengalaman menerima Roh Kudus belum dialami, belum dinikmati oleh murid-muridnya. Sekali lagi pada saat itu. Karena Yesus belum dimuliakan itu maksudnya apa? Karena pada saat Yesus bicara ini, Yesus itu belum mati di kayu salib, belum. Para penafsir bilang perkataan ini 1 tahun sebelum peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Ya, para penafsir berkata begitu. Jadi Yesus belum mati di kayu salib, Yesus belum bangkit dari kematian, Yesus belum naik ke surga untuk dimuliakan. Yesus naik ke surga itu kan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan atas segala Allah. Ada lagunya, dimuliakan, naik ke surga, baru berikan Roh Kudusnya. Kalau sekarang kita udah ngerti sistematikanya. Tapi waktu itu murid-murid masih belum ngeh. Roh itu belum datang. Karena Yesus belum naik ke surga, saudara. Itu konteksnya ya. Jadi supaya harus kalau baca Alkitab itu harus ngerti konteks. Kalau nggak ngawur-ngawur nanti nafsirnya. Saudara, jadi konteksnya seperti itu. Jadi nggak bisa saudara tarik ke masa kini, karena di masa kini kita sudah lihat Yesus sudah mati, bangkit, sudah naik ke surga, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan sebagai gereja Pentakosta kita melakukan tradisi, menurut saya ya, tradisi 10 hari menantikan. Tapi tradisi itu tradisi yang bagus. Makanya saya ajak kita tetap ikut ibadah pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Supaya kita mengalami pengalaman dengan Roh Kudus yang lebih dinamis. Amin. Jadi kita harus jadi orang percaya tuh yang punya kerinduan yang besar. Jadi kalau gereja Pentakosta melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus selama 10 hari. Jadi kan kita merayakan kenaikan nih hari Kamis tanggal 26 Mei kemarin. Itu kalau gereja Pentakosta saudara ya, mulai start 27 Mei hari Jumat. Terus sampai tanggal 4 Juni mereka ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah di gereja kita 5 hari saja ya, 30 Mei sampai 3 Juni. Dan mari sebagai orang-orang Pentakosta kita ikuti saudara, supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman dengan Roh Kudus yang lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan lebih dari segala yang ada. Bukan sekedar ibadah atau kebaktian lagi. Bukan soal, jangan begitu. Konsepnya harus, paradigmanya adalah ini momen. Amin. Ya ini momen. Jangan mikir ibadah lagi. Bukan, jangan begitu. Kalau sudah model mikirnya begitu, nggak ngalamin. Sudah jadi dilewat, nggak dilawat. Tanya sama sebelah, kamu mau dilewat atau dilawat? Ya kita mau dilawat, amin. Ya nggak mau dilewat. Ya Tuhan jangan lewat. Aku nggak mau Engkau melewati aku mau Engkau menjamah aku, amin. Itu sebabnya saya mengajak kita semua mengikuti Holy Spirit Revival Night ya, 30 Mei sampai 3 Juni nanti akan di-upload di Instagram, di Facebook dan seluruh Gembala Cool, nanti juga akan upload di grup-grup Cool. Saudara, maka yang belum ikut Cool, ayo ikut Cool supaya langsung di-invite ke dalam member sehingga semua informasi tentang ibadah akan di-update saudara ya. Yuk yang belum ikut ya.
Kita mau kampanye nih beberapa waktu ke depan ini saudara. Karena kalau cuma Sunday service saudara nggak bertumbuh saudara ya. Cuma dengar khotbah, nggak bisa ngobrol, nggak bisa curhat, nggak bisa didoain. Aduh ya saudara bergumul nggak ada yang tahu juga, nggak ada segala macam. Karena nggak ada community saudara di rumah, di negara orang, di Korea ini saudara kita tuh kan jauh dari keluarga. Makanya sih harus punya keluarga rohani ya. Di mana? Community of love saudara ya. Kalau ibadah minggu itu sangat terbatas ya, begitu selesai kebaktian terbataslah, orang ada yang mau makan sini, makan sana ya, macam-macam acaranya. Tapi nggak bisa deep talk ya, nggak bisa deep communication. Deep communication itu di mana? Di community of love. Saya udah bilang sama gembalaku, ayolah sekarang kan Korea udah mulai longgar, piknik kek ya atau apa ya, coba dipikirin ya piknik di pinggir sungai gitu ya. Kan lagi khotbahnya juga lagi tentang sungai. Nyambung juga ya. Oke, baik saudara, kembali lagi ke sini ya saudara. Nah jadi Yesus sedang mengatakan bahwa Roh Kudus itu metafora yang digunakan adalah rivers of living water. Living water itu kontrasnya adalah padang pasir. Ya, kontrasnya living water itu padang gurun. Padang gurun itu bicara suasana yang kering, tandus. Ada hewan tapi berbisa semua. Ada pohon tapi berduri semua. Saudara kalau pernah ke Israel, saudara lihat saya pernah ke Israel itu 40 derajat Celcius bulan Mei. Waduh, itu panasnya minta ampun, lebih panas dari kita nih. Sekarang aja udah mulai pada ya saya juga. Aduh ini kenapa gitu ya. Karena memang panas banget di sini, lebih panas dari Indonesia sebenarnya, lembab lagi saudara ya. Makanya biasanya kita pulang di bulan, kok jadi ngomongin itu? Oke, baik saudara, semoga bisa pulang ya. Ini udah banyak yang mau pulang nih kan. Udah 2 tahun gak pulang. Jadi memang ini lagi panas-panasnya. Jadi padang gurun itu suasananya itu seperti itu. Kering, tandus, kosong ya. Nah saudara, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, hati manusia padang gurun. Saya ulangi, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, mau kaya, cantik, keren, pinter, hebat, kering. Emptiness. Mau saudara punya popularitas, mau punya, kering. Ya, depresi tetap. Ya, nggak bisa, karena tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, saudara hidupmu berakhir dengan emptiness. Kosong. Hampa, sama kayak bumi sebelum diciptakan, belum berbentuk dan kosong. Makanya perlu Roh Allah melayang-layang, Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, perlu Roh Allah, saudara, kita semua butuh Roh Kudus. Tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, empty. No meaning, hidup no meaning. Gak tahu untuk apa kuliah, gak tahu untuk apa kerja, bosen hidup seperti itu. Gak punya semangat, gak tahu meaning. No meaning, kosong, hampa. Gak tahu ngapain saya ada di sini ya, ngapain. Pusing saudara, kalau hidup empty itu, hidup kalau empty, saudara melakukan apa aja gak semangat, gak punya motivasi kok. Makanya begitu dapat tekanan, begitu dapat tuh langsung menyerah, putus asa. Langsung mental disorder, itu sekarang lagi rame di mana-mana. Karena orang gak punya meaning, karena mereka salah sasaran. Dosa itu artinya kan hamartia, hamartia itu artinya salah sasaran. Cari kepuasan di luar Tuhan berakhir dengan emptiness. Sudah cari kepuasan di luar Tuhan, kering, hampa, kosong, tandus, berbisa, berduri. Itulah suasana hati manusia saudara. Nah bayangin kalau 2 orang empty menikah. Bisa dibayangin apa yang akan terjadi dengan pernikahan mereka? Pernikahan padang gurun, pernikahan padang pasir, dua-duanya kosong. Kalau dua-duanya kosong, dua-duanya kering, menikah. Apa yang terjadi? Orang kosong selalu menuntut supaya dipenuhin sama pasangannya. Jadi dia akan kayak vacuum cleaner, ngerti ya? Jadi dia akan sedot, kamu harus perhatiin aku dong, kamu harus senengin aku dong, kamu harus bahagiain aku dong, kamu harus layani aku terus. Egois banget. Bayangin 2 orang egois menikah, 2 orang hatinya empty menikah. Mau cakepnya kayak gimana pun, kayanya gimana pun, yang terjadi padang pasir, padang gurun, tiap hari berantem. Tiap hari saling melukai, tiap hari saling menuntut. Karena mereka dua-duanya vacuum cleaner, saling menyedot energi. Karena suaminya gak bisa muasin dia. Karena suaminya memang tidak didesain untuk memuaskan.
Istrinya juga nggak bisa memuaskan karena memang istri juga tidak didesain untuk memuaskan. Uang juga nggak didesain untuk memuaskan. Akhirnya apa? Banyak sekali orang mengalami depresi, saudara. Kenapa? Empty. Di luar Yesus, tanpa Roh Kudus, hampa, saudara. Kering, tandus. Saya nggak tahu, saudara, hatimu sekarang padang pasir atau sungai kehidupan. Ya, saya berdoa orang Kristen itu sungai, saudara. Amin. Ya kalau sudah tahu saudara sungai, jangan nikah sama padang pasir dong. Nangkep maksud saya? Jangan nikah sama padang pasir, cari yang sungai juga, halo, amin. Cari yang penuh, jangan yang empty. Cari yang penuh, my heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong, Lord, all I ever need is you. Saudara ini belum pada nikah ya. Jangan ngebet cari pacar dulu saudara, penuhin dulu hatimu. Karena pernikahan gak menyelesaikan masalah loneliness. Wih. Iya. Saudara, jangan mau ditipu sama drama-drama, itu tipuan supaya laku, supaya banyak uang saudara ya. Itu tipuan semua saudara, drama-drama itu. Pernikahan gak menyelesaikan masalah loneliness. Ya, nanti bisa tanya sama yang sudah menikah ya. Saudara tetap lonely meskipun menikah. Di tengah banyak orang pun saudara tetap lonely. Karena akarnya itu memang bukan manusia yang bisa memuaskan rasa haus di jiwa kita. Kasihan pasangan kita. Kasihan orang-orang yang selama ini saudara andalkan untuk bisa memuaskan. Sekali lagi jangan mau ditipu sama drama, sama film. Bukan. Kepuasan hidup kita itu enggak ada di dalam manusia. Manusia itu mengecewakan. Hari ini mereka mengakui saudara, memuji saudara. Besok saudara dilupain sama mereka. Oh, jangan ngandelin pengakuan orang. Jangan ngandelin pengakuan orang. Orang itu berubah-berubahnya cepat banget saudara. Ya. Kita itu harus ada di dalam Tuhan. Karena kalau ada di dalam Tuhan, full, penuh. Nah kalau orang penuh, menikah dengan orang penuh, mereka saling mengasihi. Karena kasih itu memberi, bukan menuntut. Kasih itu memberi. Bagaimana bisa memberi kalau kosong? Apa yang mau dikasih kalau kosong? Gak bisa. Kalau saudara mau mengasihi, harus penuh dulu. Kalau udah penuh, baru bisa mengasihi. Orang yang gak merasa dikasihi mau mengasihi, ya gimana bisa? Gak bisa. Kalau orang masih BTT, butuh tati tayang, disuruh melayani. Waduh, pelayanan jadi penuh dengan kekacauan saudara ya. Karena orang yang melayani itu, orang yang sudah penuh. Mereka gak mikirin kepentingan diri mereka sendiri, karena mereka udah sempurna di dalam Kristus. Saya gak bicara kesempurnaan bebas dari dosa secara total, itu kan nanti glorification. Tapi maksudnya sempurna di sini bicara soal kepuasan hidup kita di dalam Tuhan. Ngerti ya maksudnya? Sempurna di sini. Penuh itu bukan bicara bebas dari dosa secara total, bukan. Tapi penuh di sini bicara utuh. Aku tahu aku dicintai, diterima oleh Tuhan. Dan itu cukup. Nah kalau itu sudah cukup, saudara baru bisa berrelasi sama orang lain. Karena kalau saudara berrelasi, tapi saudaranya kosong, orang capek, saudara sedot terus, ayo dong SMS aku, chat aku, perhatiin aku lah. Capek orang, jadi malas ngomong sama saudara, karena apa-apa ngomongnya selalu tentang aku terus. Ya, ada kan orang kalau ngomong tentang aku terus lama-lama kita juga capek. Ini kok ngomong, itu lagi kosong soalnya saudara harus ngerti, harus disayang orang begitu. Ya, itu berarti dia lagi kosong, dia lagi butuh menyedot energi. Nah kita yang sudah penuh-penuh ini, haleluya, amin. Mari kita jadi saksi untuk orang-orang yang kosong itu, amin. Padang gurun, padang pasir itu ada di kampus kita, itu ada di tempat kerja kita, itu ada di sekitar kita orang-orang yang BTT, butuh tati tayang itu ada di sekitar kita saudara, amin. Nah kita sebagai orang-orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, marilah kita mengalirkan aliran-aliran air hidup itu. Datanglah pada Yesus, seperti ini nih saudara ya. Saya tertarik sama percakapan Yesus dengan wanita Samaria saudara. Yohanes 4, menurut saya nyambung sama Yohanes 7 ayat 37-39. Saudara tahu ya, ini kisah terkenal kan. Yesus ketemu perempuan Samaria yang punya 5 itu. ya, hidup dalam perjinahan saudara ya. Gak puas-puas, seksualitas tidak bisa memuaskan.
Kawin, cerai, kawin lagi, kawin. Nggak puas-puas, manusia tuh nggak ada puasnya. Wanita itu seperti itu kan. Ya nggak puas dia terus lagi, kawin lagi. Nah saudara, Yohanes 4, 13, 14 kita baca ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, air jasmani sumur Yakub ya, dia akan haus lagi. 14 kita baca bersama, 2, 3. Tapi barang siapa minum air yang akan Yesus berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya, full. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yesus nggak jelasin mata air yang memancar terus menerus sampai hidup yang kekal itu apaan sih? Nggak dijelasin di sini, tapi dijelasin di Yohanes 7 ayat 38-39. Dijelasin, mata air yang terus menerus memancar sampai kepada hidup kekal itu bicara mengenai dipenuhi oleh Roh Kudus. Dijelasin. Wow, saya lihat keren, Yesus nggak ngomong sama wanita itu, tapi dijelasin di Yohanes 7, Yesus kasih tahu. Tapi anyway, perempuan ini sudah mengalami breakthrough, saudara. Kalau saudara baca ayat-ayat setelahnya, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya itu tadi, my heart is full. Ketika wanita ini penuh, tahu nggak apa yang dilakukan wanita ini? Langsung bertobat jadi saksi buat kampungnya. Langsung ngomong tentang Yesus ke kampungnya, saudara. Orang banyak langsung dengar kesaksian wanita ini. Baca ya nanti di rumah ya, kelanjutannya ya. Jadi kalau orang sudah mengalami personal encounter, penuh hidupnya saudara. Wih, nih ya cepat aja ya. Yehezkiel 47 saudara. Ya, jadi kembali lagi ke Yehezkiel 47 ya. Karena memang based on itu ya, Yesus ngomong Yohanes 7, 38, 39 based on Yehezkiel 47. Saudara, ini pendeta-pendeta Pentakosta sering khotbahin, saya juga sering kayaknya khotbahin. Jadi pengalaman dipenuhi dengan Roh Kudus itu saudara, ini pengalaman seperti sungai ya yang sedang ada di pergelangan kaki. Nah di pergelangan kaki itu ya masih bisa jalan tapi lebih lambat, tapi itu belum penuh, halo, sampai ke lutut ya, sampai di lutut juga belum penuh, sampai di sampai di pinggang. Saudara pernah ada di air, pinggang masih ada di sini, ini masih bisa begini-begini ya. Tapi kalau air atau sungai itu sudah meninggi, wah ini air itu sudah meninggi, sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Nah ini saya coba cari gambar ya saudara. Ya nih kalau cuman apa sih tadi? Pergelangan kaki. Ini pergelangan kaki, saudara. Ini lutut, ini pinggang. Ini penuhnya lihat ya. Tapi kalau ini nih, ini baru nih full. Ya, dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, saya harus jelasin gini nih ya. Ini gambaran ini kelihatan nggak? Kelihatan ya, saudara gambaran ini ya. Saudara yang mana? Saudara yang mana? Saudara jadi jangan kaget ya kalau ngelihat ada orang Kristen tapi kok kata-katanya melukai. Iya karena dia memang belum berenang. Dia Kristen, rajin ke gereja, tapi mungkin cuman pergelangan kaki. Kalau cuman pergelangan kaki masih bisa ngomong jorok, masih bisa ngomong kotor. Kristen masih bisa maki-maki orang, masih bisa pendendam, masih bisa iri hati, dengki. Soalnya cuman pergelangan kaki, saudara. Halo? Jadi jangan kaget, kok orang Kristen mulutnya, ya karena dia mungkin pergelangan kaki atau mungkin dia sama sekali nggak ada di sungai itu. Bisa nggak? Saya udah pernah khotbahin memadamkan roh. Kristen ada Roh Kudus di dalamnya, tapi Roh Kudusnya dipadamkan, tidak aktif. Akibatnya, wah, kita lihat, Kristen tapi kok horor ya, Kristen tapi serem, ya hadiratnya itu bikin ngeri banyak orang gitu ya, karena kata-katanya pedes ya, tajam kalau ngomong itu nyakitin ya, dan lain sebagainya. Ya itu karena dia memadamkan roh. Tapi kalau dia Kristen yang sejati, dia nggak mau Tuhan, nggak mau cuman pergelangan kaki, naik Tuhan, more. Ada lagunya tuh, I want more. Sampai ke lutut, nggak mau lutut, naik lagi, more ya. Sampai ke pinggang, nggak mau, aku mau swim in the river. Itu ada lagunya kan ya, swim in the river. Saya lupa. Ada itu lagunya saudara ya. Saudara, dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah sebuah tindakan memberi diri dengan sengaja kepada Roh Kudus. Saya ulangi ya.
Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang yang gak sadar. Orang gak sadar gitu ya. Enggak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Dan dia memberi diri dengan sengaja untuk dipenuhi. Karena Roh Kudus itu lemah lembut, tidak mau memaksa. Saya udah pernah sharing berulang-ulang tentang hal ini ya. Hubungan kita sama Tuhan itu hubungan cinta. Di dalam cinta gak ada keterpaksaan. Makanya Tuhan kasih pilihan-pilihan lain. Selain taat. Karena Tuhan gak mau kita taat karena terpaksa. Karena gak ada pilihan lain jadinya taat deh. Ya di dunia ini cuma ada satu wanita, ya udah deh saya nikah sama Susan karena cuma Susan satu-satunya wanita di dunia ini. Itu terpaksa, gak ada pilihan lain. Tapi kalau banyak wanita, saya pilih Susan jadi istri saya, itu cinta. Ngerti saudara ya? Sama, Tuhan gak mau kita terpaksa. Makanya Tuhan kasih pilihan, ada mamon, tahu ya mamon ya, money, power, sexuality, ada banyak pleasure di luar Tuhan tuh banyak pilihan. Tapi kita gak mau, karena kita gak bisa pindah ke lain hati. Udah terpikat, sudah terpikat saudara ya dengan Tuhan. Ya itu, jadi dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah, saya ulangi, saudara memberi diri dengan sadar dan sengaja. Saya sengaja mau ikut Holy Spirit Night, itu dipenuhi Roh Kudus. 30 Mei pasang alarm jam 9 malam on Zoom. Itu dipenuhi Roh Kudus, bukannya ya mau dipenuhi Roh Kudus tapi enggak ada kesengajaan, enggak ada intensional, enggak pasang jadwal untuk saat teduh, enggak pasang jadwal untuk ibadah minggu, enggak pasang jadwal, ada istilah aduh ketiduran lah apa. Ya itu karena saudara tidak dengan sengaja. Kalau saudara dengan sengaja kayak saya pasang alarm. Saya udah sengaja mau ikut pertemuan-pertemuan ibadah. Saya dengan sengaja mau saat teduh. Saya dengan sengaja mau ikut cool. Sehingga saya gak akan bilang, aduh lupa, aduh sorry. Enggak. Itu prioritas, saya dengan sengaja melakukannya. Nah kalau saudara mau berenang dengan Roh Kudus atau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara harus memberi diri dengan sengaja. Katakan sengaja, tapi tidak terpaksa karena cinta. Amin. Kan kalau dating aja harus pasang jadwal kan, halo? Udah ada yang pernah dating belum? Kalau mau dating aja kan udah pasang itu jadwal dan gak akan dilupakan itu jadwal. Saudara ya. Iya, karena ada cinta di hati. Nah, saudara, sebagai pengkhotbah kan harus pakai poin ya. Oke. Jadi tapi waktu tinggal sebentar. Baik, saya cepat ya. Ada 2 poin yang saya mau sampaikan, saudara. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu cirinya yang pertama adalah refresh atau segar. Katakan segar. Nah, saudara, metafora aliran air hidup saya coba cari gambar. Kelihatan gak ya gambarnya? Di Unsplash ya. Jadi saya lagi ngebayangin orang Korea itu kalau lagi musim panas, carinya apa? Kalau lagi Yorem musim panas, orang-orang Korea, kita cari apa? Kita cari sungai. Mereka cari sungai, mereka cari air. Itu tempat wisata yang paling laris adalah laut, sungai, kolam, ya air. Iya, kenapa? Panas. Kenapa mereka cari sungai? Supaya mereka mengalami refresh, mengalami seger, saudara ya. Ini yang saya pelajari. Nah, seorang teolog bernama Herman Ridderbos berkata, living water was the image of refreshment and revitalization. Asik. Jadi air hidup itu kan metafora. Metafora air hidup itu seorang bernama Herman berkata itu bicara soal kesegaran. Aliran air hidup itu bicara soal revitalisasi itu apa ya? Menghidupkan kembali, bikin hidup lebih hidup. Nah itu iklan. Bikin hidup lebih hidup. Ada banyak orang hidup tapi mati sukacita, mati pengharapan. Hidup tapi komplain terus, bersungut-sungut terus, hidup tapi males-malesan. Semua dikerjakan tanpa energi, males semua kuliah, males kerja, males pelayanan, males komunikasi, males. Ya akhirnya udah saudara, kalau saudara terus biarkan itu, saudara bisa mengalami mental disorder. Bisa mengalami gangguan-gangguan mental kalau udah sampai kehilangan gairah, kehilangan semangat, itu udah ciri-ciri orang depresi saudara. Itu sebabnya butuh revitalisasi dari Roh Kudus. Kita semua butuh Roh Kudus, katakan amin. Ya, kita semua butuh Roh Kudus. Segar, hidup orang Kristen itu banyak masalah, iya. Banyak tantangan, iya. Jadi jangan pikir jadi orang Kristen gak ada tantangan ya. Ada tantangan, ada masalah. Orang Kristen bisa kehilangan uang, bisa kehilangan orang yang dicintai. Bisa kehilangan orang yang dicintai. Orang Kristen bisa kecopetan, bisa. Gak ada copet di sini. Di sini gak ada copet ya. Tapi saudara bisa mengalami sakit. Orang Kristen bisa sakit gak? Halo? Bisa kena COVID gak? Bisa saudara, jangankan COVID. Yang lain-lain juga banyak. Penyakit jantung, kanker, segala macam. Orang Kristen bisa.
Bisa. Tapi mereka tetap bersuka cita. Mereka tetap segar dan bugar. Sakit, manusia lahiriahku boleh sakit, tapi manusia batiniahku tidak pernah sakit. Manusia batiniahku akan terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Karena aku punya roh yang lebih besar dari roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Aku bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air dan tidak layu daunnya karena air adalah sumber kehidupan, ada nutrisi yang aku serap setiap hari sehingga akarnya dalam dan itu membuat daun tidak pernah layu. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Nah yang terakhir saudara, saya coba cari tahu metafora aliran air hidup itu bicara apa? Fruitful, berbuah, katakan berbuah. Nah kalau saudara lihat ayat 38, balik lagi yuk. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel 47. Perhatikan kalimat Yesus ini. Dari dalam hatinya akan menggenang. Katakan amin. Hati-hati pendeta suka ngetes. Gak ada kata menggenang. Air kalau menggenang itu berarti berhenti dalam dirinya sendiri. Me, myself, and I. Tapi aliran air itu bukan menggenang. Aliran air itu akan mengalir keluar. Ngerti gak? Nangkep gak? Kalau saya sih nangkep ya. Saya nangkep poinnya adalah hidup orang percaya itu bukan hanya bicara tentang aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Ada lagunya aku diberkati, aku terus, aku dilimpahi, aku terus. Ya bagus sih, diberkati juga bagus, saya juga senang diberkati ya. Dilimpahi, disayang Tuhan, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Bagus nyanyi lagu itu juga bagus. Tapi jangan berhenti di aku terus. Karena aliran air itu gak menggenang di dalam hati terus. Tapi dari dalam hati akan mengalir bukan menggenang. Amin. Amin. Ya, mengalir keluar, saudara. Jadi hidup kita ini enggak cuma bicara tentang diri kita terus, tapi hidup kita ini bicara tentang orang lain. Enggak ada yang amin ini. Karena memang susah ya saudara ya. Iya saya juga menyadari saudara ya. Saya juga jadi pendeta juga masih mengalami brokenness juga ya kadang-kadang. Jadi memang tidak mudah, tapi kita mau belajar terus dipenuhi dengan Roh Kudus supaya dari dalam hati kita enggak menggenang di hati doang, tapi mengalir ke keluarga kita, papa mama kita. Saya senang kalau ada orang ditanya pokok doanya apa? Orang tua. Itu berarti udah keluar dari si aku, udah mulai mikir tentang orang tua. Pokok doanya apa? Kampus. Wih, keren. Udah ngomong mikirnya kampus. Aku mau dimenangkan. Wih. Apalagi kalau ditanya pokok doanya apa? Bangsa-bangsa. Sri Lanka, Indonesia, Korea, Ukraine ya. Itu keren tuh. Saudara udah keluar tuh dari zona. Saya ngomong gini jangan langsung nanti paskul. Pokok doanya apa? Ganti semua. Enggak. Ini saya kan cuma maksud saya bolehlah berdoa untuk kesehatan, sukses kuliah, dapat pacar, masa depan cerah. Boleh. Tapi ya jangan bertahun-tahun itu terus dong. Level up dong. Amin. Masa 10 tahun tetap aku supaya lulus kuliah. Udah 10 tahun, 20 tahun bangsa-bangsa dong. Bangsa-bangsa mulai pikirin orang lain saudara. Mulai pikirin keluarga saudara yang belum percaya. Pikirin teman-teman saudara yang belum percaya. Itu didoain saudara. Tentang kesehatan saudara jagalah kesehatan. Makan dengan benar, pola hidup dengan benar. Gak usah didoain. Pola hidup benar, pola makan benar. Ya segala macam. Orang udah pola hidup, pola makan benar aja kena COVID. Tetap kena. Ya, jadi ya sudahlah kita ada di dunia yang imperfect jadi bisa aja kena saudara. Tapi tentang kesehatan jaga aja kan kita ada common sense. Kita kan punya common sense, jaga aja kesehatan. Ya, kalau ditanya pokok doanya apa? Orang-orang dong, manusia. Amin. Yes. Kita harus level up saudara. Coba pikirin 1-2 nama aja gak usah banyak-banyak. Yang belum percaya Yesus tapi saudara kenal. Tapi mereka kering, padang gurun, padang pasir, gak punya hope, gak punya pengharapan, kering, mati. Hidup tapi gak hidup. Nah saudara, itu yang perlu kita alirin. Ya, saya sebentar lagi selesai. Kayaknya mendingan dibantu, ini kalau gak selesai. Oke, Yehezkiel pasal 47 saudara, saya mau cepat aja. Oke. Jadi dari Yehezkiel 47
ayat 7 sampai 12, ini banyak sekali kalimat-kalimat yang keren saudara ya. Ketika aliran air itu mengalir, perhatiin ayat 7, banyak pohon. Ketika aliran-aliran sungai kehidupan itu mengalir, perhatikan, laut asin berubah menjadi tawar. Sehingga orang-orang bisa menikmati saudara. Ya, ketika laut asin berubah menjadi tawar, ikan-ikan akan hidup. Nah kalau ikan-ikan hidup maka muncul pekerjaan-pekerjaan baru. Ada penangkap ikan, ada penjemuran pukat. Itu bicara soal apa nih? Itu bicara soal ekonomi tambah maju nih. Kalau laut asin airnya berubah jadi tawar, ada pekerjaan-pekerjaan baru, penangkap ikan, penjemuran pukat. Ini bicara apa? Hidup Kristen itu membuat ekonomi jadi maju. Orang Kristen itu jangan cuma di gereja memang. Kecuali saudara panggilannya kayak saya full timer. Tapi kan gak semua dipanggil full timer, janganlah. Ya kita kan harus punya banyak fungsi. Saudara kuliah entertainment, saudara kuliah media, saudara kuliah itu adalah ladang pelayananmu saudara. Untuk membuat ekonomi sebuah kota, sebuah bangsa jadi maju. Kalau perlu saudara ada di pemerintahan, ada di politik, saudara ada di pejabat, ada di posisi strategis di pemerintahan. Sehingga saudara bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang mensejahterakan ekonomi atau kesejahteraan sebuah kota dan bangsa. Saya dukung orang-orang Kristen jadi gubernur ya. Saya dukung orang-orang Kristen jadi wali kota, jadi bupati. Orang-orang Kristen ada jadi menteri. Jadi dia bisa ambil keputusan-keputusan yang mensejahterakan, memberikan ladang pekerjaan. Jadi orang Kristen jadi bisnismen. Jadi bisnismen saudara. Sehingga saudara bisa ciptakan lapangan kerja. Orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang saudara bisa cari, mereka punya pekerjaan karena saudara bisnis. Jadi boleh dong orang Kristen jadi bisnismen, boleh dong. Boleh, saudara boleh jadi orang. Ingat, uang itu boleh, punya banyak uang boleh, tapi jangan cinta. Banyak uang boleh, kaya raya boleh, Abraham kaya, itu Yakub kaya, banyak tokoh-tokoh Alkitab kaya saudara. Tapi mereka gak cinta uang, mereka cinta kerajaan Allah. Makanya hidup mereka itu jadi blessing, kekayaan mereka itu jadi blessing saudara. Yang ketiga, garam. Ayat 11 saudara ya, ayat 11 nih. Lihat orang-orang datang untuk mengambil garam karena ada aliran sungai kehidupan. Apa itu artinya? Jadi berkat saudara. Dan yang terakhir ya kita baca ayat 12. Kita baca yuk ayat 12. 2, 3. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu, refresh, seger. Dan yang buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buah yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapatkan air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Aduh, orang Kristen hidupnya harus kayak begini nih. Orang ketemu saudara sakit jadi sembuh. Ada obat yang keluar dari hidup kita saudara. Orang yang lemah ketemu saudara jadi semangat lagi. Karena saudara punya sungai, rivers of living water. Sehingga mereka yang padang pasir berubah jadi rivers of living water juga. Karena mereka ketemu Kristus Yesus Tuhan. Orang dibawa ke gereja belum tentu ya, tapi kalau orang dibawa ketemu Kristus pasti berubah. Jadi saya saranin kalau saudara punya teman belum percaya jangan langsung ajak ke gedung gereja saudara ya. Kaget dengar khotbah begini. Orang belum percaya dengar khotbah begini, kaget saudara. Ya, jadi ajaklah mereka ketemu Kristus dulu. Setelah udah ketemu Kristus, ajak ke gereja, nggak kaget. Karena udah ketemu Kristus, udah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, udah dibaptis, nah barulah ke gereja, ke gedung gereja. Jadi mereka gak kaget, karena kalau orang belum percaya datang terus nyanyinya langsung kukan menari, kukan menari. Apaan nih ya? Ini, tapi kalau orang sudah percaya nyanyi kukan menari, kita gak merasa aneh. Ya, nyanyi lagu kukan menari kita gak akan merasa aneh, tapi kalau kita belum percaya datang, ini apa-apaan, ini tepuk tangan, ini apa-apaan joget-joget, wah sesat nih ya. Ini khotbahnya juga apaan, ini cinta Yesus, wah ini sesat ya. Fanatik, aku gak mau yang fanatik. Saudara jangan langsung, orang gak bisa terima cinta Yesus, mengasihi Yesus, gak bisa, mereka gak bisa terima. Jadi saya ajak, kalau saudara ada teman-teman yang belum percaya, jangan dibawa langsung ke gedung gereja. Ajak piknik, ajak makan ke coffee shop, ajak kenal ketemu teman-teman yang rame-rame kayak Evan, kan lucu nih orangnya. Kenalin saudara ya. Jadi mereka, orang Kristen itu asik ya, rame ya. Jangan langsung dibawa ke gedung gereja saudara. Mereka bisa shock ya. Tapi dibawalah ke tempat-tempat yang menyenangkan, board game gitu ya. Main game bareng tapi sambil curhat, sambil ngobrol. Nah ajak mereka ketemu Kristus. Kalau mereka udah ketemu Kristus, bakal nagih terus
Karena Kristus itu sensasinya bikin ketagihan. Orang kalau ketemu Kristus ketagihan. Your presence is heaven to me. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri. Hari ini kita belajar 2 poin sederhana ya. Sederhana yang kita belajar, aliran air hidup itu bicara tentang segar. Ya. Dan aliran air hidup itu bicara soal fruitful, refresh and fruitful. Segar dan berbuah. Jadi berkat untuk orang lain. Amin. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah Sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan? Ya Tuhan, aku mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan pergelangan kaki, bukan lutut, bukan pinggang, tapi seluruh hidupku ya Roh Kudus penuhi. Aku mau mengalami kesegaran, aku mau mengalami kehidupan. Hari ini aku mau dipenuhi dengan Roh-Mu yang hidup. Sehingga hidupku berbuah untuk orang tuaku, kakak adikku, keluargaku, teman-teman di kampus, tempat kerjaku. Ya Roh Allah, ya Tuhan, saudara mau. Kalau saudara mau, buka kedua belah tangan saudara. Bapa, Engkau melihat setiap orang yang membuka kedua belah tangan mereka. Biar aliran-aliran air hidup, rivers of living water itu mengalir dari hati mereka. Membasahi keluarga mereka, membasahi teman-teman mereka, membasahi orang-orang yang ada di sekitar mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa melihat sungai Allah mengalir dari bait Allah, mengalir dari bait suci. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sebab mujizat sedang dinyatakan, kasih-Mu sedang dicurahkan. Sehingga orang-orang boleh mengalami pengharapan-pengharapan yang baru. Mereka yang terluka, mereka yang hampa, yang lonely, yang kesepian, yang kosong, yang depresi. Tuhan, mengalirlah atas orang-orang itu dalam nama Yesus. Spirit of hope, Spirit of life, let your spirit fill. Oralabandar handara, pakai kami semua Tuhan di minggu Pentakosta ini Tuhan. Sebelum kami merayakan minggu depan tanggal 5 Juni Tuhan, kami mau lebih lagi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di hari ini. Kami percaya Engkau sedang bekerja, Engkau sedang berkarya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Sebentar kami pulang Tuhan, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, adakan kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah segera ya Tuhan Yesus. Kami semua mencintaimu. Dalam nama Yesus, semua yang mau dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari, mari sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Minggu depan adalah minggu pencurahan Roh Kudus tanggal 5 Juni. Kita akan rayakan bersama-sama dengan sukacita.